Mimpi Nabi itu adalah wahyu. Jadi Nabi setelah imam salat subuh menghadap jamaah lalu kemudian menyampaikan mimpinya ini. Sungguh aku telah melihat sesuatu yang sangat menakjubkan. Fama hadzal ladzi, maka apa? Ra'aitu yang aku lihat. Qala li, maka kemudian baru malaikat menjelaskan. Ammar rajulu, adapun lelaki al-awwal yang pertama tadi yang kamu lihat kepalanya pecah berantakan dipukul oleh batu besar tadi, itu adalah seorang ya'khudul Qur'an fayarfuduhu. Dia adalah orang mempelajari Al-Qur'an tapi kemudian menolaknya, tidak mengamalkannya atau meninggalkannya. Ini peringatan bagi yang belajar Al-Qur'an tapi tidak mengamalkan, atau yang menghafal Al-Qur'an tapi kemudian sengaja melupakannya karena menghafal Al-Qur'an untuk keduniaan, dan keduniaan sudah dapat lalu kemudian ditinggalkan. Hafal Al-Qur'an supaya diterima masuk kedokteran tanpa tes. Setelah jadi dokter, Qur'annya ditinggal. Waliyadzubillah. Atau Al-Qur'an dijadikan sebagai alat-alat untuk mencari dunia, dari lomba ke lomba, dari lomba ke lomba, tapi tidak mengamalkannya, maka terancam. Termasuk juga itu adalah orang yang sengaja tidur hingga meninggalkan sholat 5 waktu. Tidak sholat yang maktubah, yang diwajibkan itu. Betapa pentingnya sholat 5 waktu. Menjaga sholat 5 waktu dengan baik dan menjadikan itu sebagai agenda utama. Dan betapa ancaman berat sekali bagi orang yang tidur meninggalkan sholat. Bayangkan, tidur meninggalkan sholat, ancamannya berat. Kenapa? Karena punya ilmu tentang sholat, tentang Quran, tapi kemudian menyepelekan, menganggap ringan sholat itu. Apalagi meninggalkan sholat ternyata maksiat. Ini yang pertama. Adapun orang yang kedua tadi, yaitu orang yang ditarik kirinya ke kanan, kanannya ke kiri, hingga kemudian mukanya terbalik. Ini disebutkan adalah, yaitu orang yang menebar kebohongan, menebar berita-berita dusta, berita-berita yang itu hanya menimbulkan fitnah. Hari ini waspada, menebarkan berita atau info-info kemudian di-share di media sosial, itu kan viral ke seluruh dunia. Maka waspada, jangan menebar sesuatu kalau kita tidak pasti itu benar, dan andaikan itu benar, jangan di-share kalau tidak mendatangkan kemaslahatan, kebaikan. Kalau sampai itu mendatangkan fitnah, apalagi jelas-jelas dusta, maka jangan. Pastikan berita itu benar dan berita itu baik. Kalau tidak, maka ancamannya berat. Berikutnya, wa ammar rijalu wan nisa'ul auratu, adapun laki-laki dan perempuan yang telanjang, yang dipanggang di dalam tungku besar, di bawahnya dinyalakan api, fa innahum az-zunatu waz-zawani, yaitu para pezina. Luar biasa. Dan perlu diketahui bahwa ternyata perzinaan itu banyak disebutkan ancamannya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Itu karena ternyata perzinaan itu bukan barang yang asing. Kalau kita sekarang bicara tentang perzinaan itu ngeri. Bagaimana di tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Bahkan yang punya istri, yang punya suami, orang-orang yang sudah tua. Sampai viral di tingkat para ustadz, para kiai. Karena memang orang itu kalau sudah berzina, sulit untuk tidak kedua. Orang itu kalau sudah mendekati, sulit untuk tidak melakukan. Maka pesannya wala taqrabu, jangan dekati. Dan hari ini sulit kita tidak mendekati. Kalau dulu nengok barang porno itu kan jauh, tapi sekarang di genggaman dan langsung kadang-kadang dia menghubung. Maka waspada dengan berzina. Dan ini menunjukkan bahwa dosa yang ancamannya berat. Berikut, adapun orang yang kamu lihat berenang di sungai darah, lalu kemudian disuapi dengan batu, didorong lagi ke tengah, lalu balik lagi, ternyata fa innahu akilur riba. Ini adalah orang yang suka makan riba. Dan ternyata makan riba ini juga populer. Nyaris hari ini sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Dan secara umum tentu inilah gambaran orang yang makan haram itu. Wa ammar rajulul karihul mar'ati, adapun laki-laki yang buruk tampangnya, alladzi indan nar, menyalakan api, wa yas'aulaha, sesungguhnya dia adalah malaikat Malik, dialah penjaga neraka jahanam. Adapun lelaki yang tinggi yang berada di taman yang indah, fa innahu Ibrahim, maka sesungguhnya dia adalah Nabi Ibrahim. Dan adapun anak-anak itu adalah alladzina haulahu, yang berada di sekitarnya, yaitu anak-anak yang meninggal dalam kondisi fitrah, yaitu anak sebagian orang-orang yang beriman, dan anaknya orang-orang musyrik juga ada di situ, mati dalam kondisi masih kecil. Adapun orang-orang di mana mereka itu separuh badannya bagus dan separuh badannya itu buruk, fa innahum qaumun khalatu amalan salihah, maka sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang mencampurkan, maksudnya melakukan amal soleh, kadang melakukan kemaksiatan. Maka ini berarti orang yang kadang bermaksiat, tapi kemungkinan kemaksiatannya bukan kemaksiatan akbar, tapi kemaksiatan-kemaksiatan yang kecil. Jadi disiksa dengan wajah yang buruk sebagian, dan sebagian wajah yang bagus. Tajawazallahu anhum, setelah
setelah masuk ke dalam sungai yang putih bersih, maka kemudian mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita mendapatkan pelajaran enggak bisa masuk surga sebelum bersih. Jadi dibersihkan dulu. Maka ternyata ada proses pencucian yang itu tidak mudah. Berikutnya yang sangat penting itu semuanya baru di alam barzakh. Berarti di alam kubur. Kalau yang orang-orang beriman, Nabi melihatnya sedang tidur enak, nyaman. Oleh karena itu, maka hendaknya dipersiap. Kondisi yang digambarkan oleh Nabi itu bukan sesuatu yang jauh, tapi sesuatu yang dekat. Karena ada ba'dal maut, ada setelah kematian. Karena itu adanya di alam barzakh. Seperti Nabi melihat surga, siksa kubur jelas adanya, dan dengan demikian surga dan neraka itu jelas adanya.